Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Kiliana Ataupa, NIM 1907010167, salah satu mahasiswi semester 6 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu penyakit kusta dan bagaimana itu penyakit kusta. Nah, teman-teman, penyakit kusta itu sering juga kita sebut dengan lepra. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae. Nah, penyakit kusta ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan atas, lesi pada kulit, dan tandanya itu bisa kita amati dari luar. Nah, penyakit kusta ini juga merupakan salah satu manifestasi kemiskinan karena kebanyakan orang yang terpapar atau penderita kusta itu berasal dari golongan ekonomi lemah. Nah, penyakit kusta itu dapat menyebabkan kecacatan pada tubuh kita. Penyakit kusta lebih banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis yang udaranya panas dan lembab pada lingkungan hidup yang tidak sehat. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dalam data epidemiologinya. Nah, teman-teman bisa melihat pada grafik di atas, yaitu pada gambar 1, di mana angka tren kasus baru kusta dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2013 sampai 2017. Kasus terbanyak itu terdapat pada 215. Teman-teman bisa melihat dari grafiknya, yaitu terdapat kurang lebih 17.000 penderita penyakit kusta. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat gambar pada gambar 2 itu tren proporsi dan kasus baru kusta pada anak yang berumur 0 sampai 14 tahun. Nah, itu yang paling banyak itu terdapat pada tahun 2013, di mana kasusnya itu mencapai 11,88 per 100.000 penduduk. Nah, dapat dilihat bahwa penderita kusta pada 5 tahun terakhir itu cukup banyak, yang membuat Indonesia itu masuk dalam daftar jumlah kasus kusta yang cukup banyak, namun sekarang sudah tereliminasi penderitanya. Itu kita akan masuk pada etiologi. Nah, penyakit kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Nah, kuman ini adalah kuman aerob, dia tidak membentuk spora, berbentuk bantang, dikelilingi oleh membran sel yang merupakan ciri khas dari Mycobacterium. Kemudian ukuran panjangnya itu 1-8 mikro, lebarnya 0,2 sampai 0,5 mikro, terus biasanya berkelompok dan ada juga yang tersebar satu-satu. Kemudian bersifat tahan asam atau gram positif. Nah, bakteri ini banyak terdapat pada kulit tangan, daun telinga, dan daun mukosa. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama, yaitu 12 sampai dengan 21 hari. Nah, kemudian masuk Mycobacterium leprae ini masuk ke dalam tubuh. Setelah itu menuju sel pada saraf tepi. Nah, di dalam sel itu dia akan berkembang biak. Setelah itu akan pecah dan kemudian menginfeksi sel yang lain atau ke kulit. Daya tahan hidup kuman kusta mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kusta memiliki masa inkubasi 2-5 tahun dan bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kita akan masuk pada patofisiologi lepra. Nah, lepra dapat bermanifestasi secara berbeda tergantung pada respon imun masing-masing pasien. Nah, pasien dengan respon imun seluler yang banyak akan memiliki manifestasi berbentuk tuberkuloid, sedangkan pasien dengan respon imun seluler minimal akan memiliki manifestasi berbentuk lepramotois. Bakteri Mycobacterium leprae ditularkan dengan kontak dekat dan lama antara individu yang rentan hingga pasien yang terinfeksi. Nah, rute transmisi utamanya adalah sekresi nasal. Nah, transmisi lainnya yaitu seperti darah, transmisi vertikal, ASI, dan gigitan serangga juga mungkin terjadi walaupun jarang. Nah, individu yang tinggal di daerah endemis dapat terinfeksi Mycobacterium leprae walaupun tidak menderita penyakit lepra. Hal ini ditandai dengan adanya DNA Mycobacterium leprae di biopsi hidung dan seroposit terhadap antigen bakteri pada individu yang sehat yang tinggal di daerah. Nah, teman-teman, berikutnya adalah siklus hidup. Nah, untuk siklus hidupnya, bakteri ini mengalami proses pembelahan yaitu 12-21 hari. Nah, pertama itu kuman Mycobacterium leprae ini akan masuk ke dalam tubuh. Setelah itu dia akan menuju pada sel saraf tepi. Nah, ketika di dalam sel itu kuman tersebut akan berkembang biak. Setelah itu dia akan pecah dan kemudian menginfeksi sel yang lain atau ke kulit. Nah, daya tahan tubuh kuman kusta itu kalau di luar tubuh manusia mencapai 9 hari. Nah, masa inkubasinya itu 2-5 tahun, bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Teman-teman bisa melihat bagan siklus hidup, yaitu
dimulai dengan Mycobacterium lepra. Dia menyerang saraf perifer, kulit, mukosa, saluran pernapasan atas, kemudian menyebabkan gangguan fungsi saraf tepi. Di situ ada sensorik, motorik, dan otonom. Pada sensorik ada anestesi, pada motorik ada kelemahan, pada otonom ada gangguan kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan aliran darah. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Nah, kemudian ada klasifikasi penyakit kusta, yaitu ada 3. Yang pertama, pengklasifikasian Ridley dan Joplin, yaitu tipe tuberkuloid atau TT, borderline tuberkuloid atau BT, mid borderline atau BB, dan borderline lepromatosis atau BL, dan tipe lepramotosa atau LL. Sedangkan untuk pengklasifikasian WHO dan pengklasifikasian Kemenkes itu terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe Pauci bacillari atau PB dan tipe multibacillari. Nah, berikutnya yaitu adalah faktor risiko. Nah, teman-teman, faktor risiko terjadinya penyakit kusta itu ada 3. Yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Selanjutnya, teman-teman, adalah cara penularan dari penyakit kusta. Nah, cara penularan dari penyakit kusta sendiri itu terdapat 4, yaitu yang pertama penularan melalui kontak, yaitu kontak intim yang lama merupakan penyebab utama terjadinya penularan. Kuman kusta dapat masuk melalui kulit, terutama bila ada luka. Kemudian ada penularan melalui inhalasi. Nah, penularan dapat terjadi melalui udara atau pernafasan. Ketiga, penularan melalui ingesti atau saluran pencernaan. Air susu ibu yang menderita kusta lepromatosa mengandung banyak bakteri yang hidup, namun insiden kusta pada bayi yang minum susu dari ibu yang menderita kusta hanya setengah dibanding dengan bayi yang minum susu botol. Kemudian yang terakhir adalah penularan melalui gigitan serangga. Nah, adanya kemungkinan transmisi kusta melalui gigitan serangga ada 3 tanda yang perlu diperhatikan, yaitu adanya jumlah bakteri hidup dengan jumlah yang cukup banyak, adanya makanan yang cukup untuk bakteri sampai ditularkan kepada host, dan bahkan kepada host, dan bakteri harus dapat bermultiplikasi pada serangga sebagai vektor. Nah, teman-teman, berikutnya adalah tanda dan gejala. Nah, tandanya yang awal yaitu berupa bercak keputihan dengan batas yang kadang kurang jelas, temulai atau sudah mati rasa pada area bercak. Kemudian ada tanda lain yaitu panas dari derajat rendah sampai menggigil, ada anoreksia, nausea, cefalgia, kadang-kadang disertai iritasi, ada neuritis. Nah, ada tanda-tanda lain yaitu seperti bercak kulit yang merah atau putih, bercak tidak gatal, kulit mengkilap atau kering bersisik, ditemukan kelainan kulit seperti tidak berkeringat atau tidak berambut. Kemudian adanya luka yang sulit sembuh, nyeri tekan pada saraf, kelemahan anggota gerak atau wajah, dan rasa kesemutan seperti tertusuk-tusuk dan nyeri pada anggota gerak. Yang berikutnya yaitu ada pencegahan. Nah, pencegahan di sini ada 3. Ada pencegahan tingkat pertama, yaitu pencegahan ini ditujukan pada faktor penyebab, lingkungan, serta faktor penjamu. Kemudian ada pencegahan tingkat 2, yaitu sasaran yang ditujukan adalah kepada mereka yang menderita atau yang dianggap menderita atau suspek dan orang yang terancam. Dan pencegahan tingkat 3 adalah ditujukan untuk mereka yang menderita kusta dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami kecacatan. Nah, berikutnya itu adalah pengobatan. Nah, teman-teman, pengobatannya ya di sini yaitu kemoterapi. Nah, untuk di Indonesia sendiri kemoterapi ini sudah dimulai pada tahun 1999 dengan DDS sebagai obat tunggal atau monoterapi DDS. Nah, DDS harus diminum selama 3 sampai 5 tahun. PB, sedangkan untuk MB-nya itu 5 sampai 10 tahun berkala, bahkan seumur hidup. Nah, kekurangan monoterapi DDS adalah terjadinya resistensi, timbulnya kuman persistes, serta terjadinya pasien defaulter. Pada tahun 1964 ditemukan resistensi terhadap DDS. Oleh sebab itu, pada tahun 1982 WHO merekomendasikan pengobatan kusta dengan multi drug terapi atau MDT untuk tipe PB maupun MB. MDT adalah kombinasi 2 obat atau lebih obat anti kusta. Salah satunya rifampicin sebagai anti kusta yang bersifat bakterisidal kuat, sedangkan obat anti kusta lain bersifat bakteriostatik. Nah, teman-teman, sekian presentasi saya atau penjelasan saya tentang penyakit kusta. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you.